Nah, paling hangat itu rumah kalau kita dekat dengan anak-anak. Iya, Nah, apalagi anak-anak kita itu masih bisa dimanja, bisa dipeluk, bisa dicium. Tapi masalahnya ayah ngiri banget sama Nda. Ngiri kenapa? Kenapa 3 anak kita itu nempelnya sama Nda terus? Anak-anak tuh kangen sama ayah kalau ayah 4 hari nggak balik, kayak kemarin dari Jepang 8 hari pulang baru dipelukkin. Itu juga gara-gara bawa oleh-oleh. Itu Nda mau punya anak lagi, tapi dibeliin rumah baru atau mobil baru. Oke, bisa kayak gitu Nda. Gimana? Jadi ayah bikin paket lengkap nih, mobil baru, rumah baru, anak baru. Nah, dari pendamping juga yang baru, gimana tuh? Jadi emang paketnya lengkap gitu ya. Aduh, itu mah tergantung hati. Kalau misalkan emang ayah cuma ngomong doang kayak gitu, yang ndak biarin. Tapi kalau emang ada niatan ya, ngasah pisau. Ya ampun, si Faik. Lucu banget ya si Faik tuh. Kelakuannya, dia iseng banget ya. Si Faik sih emang paling iseng. Kalau ayah mandi aja aduk dipelorotin. Mukulin pantat, mukulin perut. Paling parah kalau ayah mau tidur itu kan, ayah dinaikin, diiniin. Si Nail juga nih anak paling cuek banget ya. Cengar-cengir aja tuh. Si abang paling cool ya. Si abang paling cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semuanya? Walaupun akhir-akhir ini hujan terus ya, dari pagi sampai malam hujan terus, tapi tetap semangat, tetap happy. Selama musim hujan ini kegiatan kita tuh banyak banget di dalam rumah. Nah, paling hangat itu rumah kalau kita dekat dengan anak-anak. Iya, nah, apalagi anak-anak kita itu masih bisa dimanja, bisa dipeluk, bisa dicium. Tapi masalahnya ayah ngiri banget sama Nda. Ngiri kenapa? Kenapa 3 anak kita itu nempelnya sama Nda terus? Sampai apa-apa, ini sama Nda nggak mau sama ayah, ini Iya, sama Nda ya? nggak mau ayah. Coba bayangin dari abang, Nail, sampai Pak Ik. 3-3-nya itu mau ngapain aja, mau pakai baju aja, nggak mau ayah yang ngambilin. Kan jadi kesel. Ayah mau bantuin apa-apa itu. Apa emang sama ayah doang apa anak-anak lain juga kayak gitu ya? Sama paling deket sama ibunya gitu ya? Maksudnya anaknya ayah doang apa anak-anak lain kayak gitu sih? Ya nggak tahu juga, tapi kan kalau ayah lihat anak-anak lain tuh kadang-kadang mau digendong-gendong sama bapaknya gitu kan. Kalau sama ayah itu digendong bentaran aja, diajak keluar. Ya udahan ya, pulang yuk gitu. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya teman-teman anak-anak aku tuh nggak mau sama ayahnya? Enggak ya, jadi ya wajar sih, karena kan sama Anda itu kan 24 jam. Anda yang nyuapin mereka, Anda yang nyiapin makan buat mereka, mau tidur, maunya peluk Anda selalu ada buat mereka ya, walaupun kan memang ayah bekerja gitu ya. Cuma kan waktunya kan setengahnya waktu Anda gitu kan, jadi anak-anak ya wajar lebih deket sama Anda gitu. Anak-anak tuh kangen sama ayah kalau ayah 4 hari nggak balik, kayak kemarin dari Jepang 8 hari pulang baru dipelukkin. Itu juga gara-gara bawa oleh-oleh. Pas bawa oleh-oleh jadi ciumin. Makasih ayah, makasih ayah. Pas oleh-olehnya udah puas dimainin segala macam, lupa lagi. Jadi anak-anak itu apa ya, ada momen-momen atau curhatan yang memang ayahnya nggak boleh tahu gitu. Kadang enggak, aku mau curhat tapi jangan kasih tahu ayah ya gitu. Apaan sih Nda? Itu tuh yang paling kesel tuh. Yang paling gede ini kan udah mulai curhat soal lawan jenis segala macam. Tapi kenapa nggak pernah mau ke gue? Maunya cuma ke bini gue aja. Ya karena Nda kan suka nyimpen, emang bener-bener nyimpen rahasia. Kalau ayah kan enggak. Cie-cie lagi deket ya sama ini gitu kan, suka dibecandain, suka diomongin, mau di meja makan diomongin, lagi nyisir, cie nyisir pasti mau ini ya, mau ketemu ini ya gitu. Jadi kan dia kan malu kan dia. Ya kenapa mesti malu, kan ayahnya juga nggak ngejas, nggak ngelarang, maksudnya ya monggo silakan, orang udah gede kok.
Iya, cuma kan dia punya adeknya itu kan jahil, adeknya kan suka ngomongin juga, cie, abang, cie gitu, jadi kan dia malu. Nah, Gitu. apalagi si Pak Ik nih yang bontot nih. Itu kadang-kadang super tidur aja. Beneran loh. Cuman 5 menit. Kalau udah main udah puas nih sama ayah di tempat tidur ya, ayah diinjek-injek, ayah dipukulin. Ntar kalau udah puas nginjek-injek sama mukulin, pas mau udah ngantuk aja. Nda, Pak Ik maunya sama Nda. Padahal udah ada ayah peluk di kamar. Apa yang dia mau ayah turutin. Emang ini ya, si Pak Ik tuh suka ngebully ayahnya. Dia tuh, ya Allah, kalau dilihat tuh, emang kenapa sih Pak Ik kayak gitu sama ayah, suka cubit-cubit gitu. Pak Ik tuh gemes sama ayah. Nggak kebalik gitu ya, ayah gemes sama anaknya, tapi anaknya gemes sama bapaknya. Yang paling nyebelin itu yang kejadian kemarin. Ayah pakai anduk doang kan, udah nggak pakai apa-apa, kan mau ngambil sabun, sabunnya habis, itu dipelorotin dah, ditarik-tarik, sampai gini-gini, Pak Ik. Tapi balik lagi Aduh, Nda, jahil. nih dari 3 anak ini, abang kan curhatnya udah soal apa tuh? Abang curhatnya lebih ke kayak teman deket gitu, teman-teman deket dia di kelas, terus ada lawan jenis yang ngasih perhatian gitu kan. Emang udah ada Terus ada. ngasih perhatian kayak gimana? Dia marah nanti kalau dia nonton tayangannya, "Nggak, ngapain sih?" gitu. "Ngapain sih ngomong-ngomong?" gitu. Kayak Ntar nggak mau cerita lagi ya? Ya kayak misalkan kemarin Valentine, dia kan nggak tahu tuh Valentine apa, dia harus gimana kan nggak tahu ya. Tiba-tiba, dijemput, banyak banget, udah GR kan, ini anak gue perhatian banget, bawa coklat 4 gitu kan. Ternyata, "Nggak, ini buat Nda." "Bukan, nggak tahu dari siapa, no name." No name maksudnya gimana? "Iya, dikasih ke adik kelas aku, katanya dari siapa, nggak ada namanya, rahasia, secret," katanya gitu. "Loh, siapa penggemar rahasia?" "Iya," gitu. "Boleh nggak bagi satu?" "Ya udah boleh." Tapi ayahnya minta nyampe rumah nggak boleh. "Jangan, ini coklat aku." Ada juga ya. Jadi ya udah ada fans-fansnya dia. Si abang tuh pakai kalung tuh. Itu juga dari fansnya juga katanya tuh. Aduh, iya. Tapi serunya Anak-anak gimana sih Nda? zaman sekarang. Anak-anak deket sama Nda itu? Apa ya, anak-anak lebih bisa terus terang sih ya, maksudnya nggak ada rahasia gitu. Apapun diceritain, dari hal kecil sampai yang mimpi-mimpi dia nanti diceritain gitu. Kayak Faik misalkan, "Nda, mau berangkat sekolah nih tadi, Nda, Faik lagi ngapain di belakang?" "Faik lagi doain Nda biar rezekinya banyak," katanya gitu. Amin. "Kenapa?" "Mau beli perumahan yang ini yang kita lewatin ini." "Faik pengen beli perumahan yang ini." "Oh iya, amin." Bagus lah. Punya anak masih kecil doanya bagus banget. Belinya bukan rumahnya, perumahan ini dibeli. Perumahan lagi dibangun kan, Perumahan itu lagi kan. dibangun. Ntar Paling perumahan ini beli. kita beli. Dibeli sahamnya. Tapi iya. ingat tetap pakai uang halal belinya ya. Oh, iya Gitu. betul. Ya itu alhamdulillah. Terus si abang tuh udah tahu, maksudnya dia tuh udah ngejaga perilaku gitu, kayak misalkan di sekolah ataupun di luar gitu. Ngejaganya dalam artian kalau misalkan dia itu kenapa-napa atau melanggar hukum atau suka apa. ceritain ayah nggak sih tuh anak-anak, Mbak? Iya, entar dulu, takutnya dia melanggar hukum atau apa, itu imbasnya bukan ke dia doang, ke ayahnya. Iya. Gitu. Atau ke Enda juga, teman-teman Enda, ke teman-teman ayah. Jadi dia tuh ngejaga sikap gitu di luaran rumah, di luaran sekolah gitu. Kalau ceritain ayah, sering kayaknya. Ceritain ayah tentang main game. Ayah tuh suka main game. Kadang kalau aku ngobrol tahu ayahnya kemana gitu. Terus ada lagi kalau misalkan pulang, "Kok ayahku pulangnya malam terus sih?" gitu paling sih. Oh. Tapi urusan segala macam tentang ayah dia tahu semua kan enggak? Ayah lagi punya tujuan kesini segala macam dia udah tahu kan? Tahu. Meskipun, ayah sih nggak banyak cerita kan ke anak-anak. Kalau hal-hal yang menurut ayah umurnya belum harus tahu, ayah juga nggak harus tahu. Kalau masalah yang anak kedua kan emang unik ya. Cuek. Kita kasih tahu juga dia nggak mau tahu.
Oh, gitu doang. Gitu doang. Oh iya udah. Udah gitu doang. Nah, kerjaannya udah. Nah kalau yang ketiga ini cuma ikut-ikutan doang pada akhirnya ya. Anak bontot itu kalau anak lagi kita ceritain tentang apa ke abangnya, ke kakaknya, dia nggak diceritain, baru dia Pak Ik juga gini. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi yang paling unik yang emang punya anak yang nomor 2 ini. Lagi semangat banget sekarang nih, Nda. Iya. Abangnya sama kakaknya belum berangkat, dia udah rapi, langsung ayah anterin aku duluan nih, aku takut terlambat, hari ini ada reading, ada ini. Tapi ayah semangatnya nganterin pagi itu, lihat nilainya berubah nih, si Nail. Dari yang dulu paling kita anggap itu orang yang paling nggak mau belajar, paling cuek, sekarang nilai-nilainya tuh, kemarin dia bilang nilai agamanya paling tinggi di kelas. 98. Kemudian matematiknya udah tembus 90. Biasanya dia paling sering remet kan? Remet. Bentar, nah matematik aku remet, sains aku remet. Aduh. Tapi kita nggak pernah ngomelin, kita nggak pernah keras. Tapi dia lama-lama sadar sendiri tuh. Sekarang kayaknya paling antusias sama belajar ya. Iya. Nggak, besok aku ada kuis, tolong ajarin dong. Nah, Tapi memang pagi-pagi itu inti dari semua kegiatan anak-anak itu emang ibu ya. Kalau ibunya bangun pagi, itu pasti semuanya aman. Kalau ibunya udah kesiangan, berantakan udah semuanya. Sarapan belum, bekal ini belum. Terus berangkat kesiangan, jalanan pas sudah macet. Intinya tuh ibu. Ibunya itu bangun 4:30 jam 5 bisa nyiapin semuanya. Kayak tadi udah aman. Tapi kalau Enda misalkan jam 2 gitu ya bangun baru pulang gitu kan, pasti kan kesiangan tuh. Nggak bisa, walaupun ada yang bantu ngehandle, misalkan ada mbak di rumah, tetap nggak bisa ya. Soalnya anak-anak apa? Aku nggak mau sarapan yang ini, harus Enda yang bikin. Aku belum nyiapin ini, Enda tolong ambilin. Tetap aja ibu juga yang dikejar. nah ini Nda, dari ketiga anak kita ini, kan karakternya beda-beda gitu kan. Nah, menurut Nda yang paling ke ayah itu siapa sih Nda? Cuma pengen tahu itu doang loh. Ke ayah maksudnya apanya? Ya pribadi, karakter. Soalnya anak-anak tuh campuran. Kalau abang sih kayaknya ke Enda deh, semuanya ke Enda kalau abang. Kalau yang kedua Nail itu ada banyak tuh ke ayah tuh kalau Nail. Contohnya? Cueknya, iya. Tapi dia tuh perasa. Jadi waktu Enda sakit, dia di luar tuh diem-diem, tapi di belakang itu kata abang dia yang paling sedih, dia yang paling marah kenapa Enda yang sakit katanya gitu. Kenapa nggak ayah aja yang sakit, rese banget gitu. Terus, itu Nail. Terus temennya banyak kalau Nail. Itu Nail tuh temennya banyak. Dari seumuran dia, di bawah dia, sampai di atas dia itu Nail temennya banyak. Dari depan gang sampai belakang gang itu kenal semua Nail. Itu ke ayah tuh nomor 2 berarti Nail berarti. Kalau Faik percampuran. Ada Enda, ada ayah. Oh gitu ya, adil ya. Adil kan? Makanya kalau punya anak 3 itu punya anak jangan 2, 3 sekalian. Jadi nggak berkelompok, ada penengah gitu kan. Gitu. Ya emang si Nail tuh suka ngalah banget ya. Nah, itu makanya ayah tuh sebenarnya ngomong kayak gini. Yang pertama ayah ngiri banget sama Enda. Anak-anak maunya apa-apa sama Enda gitu. Sampai ke mall aja tuh mukanya kalau sama ayah beda. Kayak gimana? Maunya kalau sama ayah tuh cuman ke mall doang. Kalau sama ayah kan enak bisa dibeliin mainan mahal. Semuanya di ACC gitu kan. Kalau ke mall sama ayah tuh baru mukanya seneng-seneng banget tuh. Ya udah nggak usah ikut juga nggak apa-apa ya. Pak Ik udah tahu mau dibeli apa. Abang pasti udah ngincer sepatu. Nail juga kayak gitu kan. Nah kalau udah sama ayah tuh maunya kayaknya kesannya yang happy, maunya sama ayah gitu. Yang seneng-seneng, yang happy. Kayak hari ini dia minta izin banget kan. Kalau bisa nggak sekolah, soalnya ayah pengen nonton bola ke stadion. Dia kayak yang kenapa sih nggak diajak, kan sekolah. Ya bagus, berarti mereka udah memporsikan masing-masing. Oh ini kalau sama Anda tuh aku nyaman di sini. Kalau misalnya sama ayah berarti aku waktunya main, waktunya jalan gitu ya. Berarti ya mereka kan memang harus dua-duanya deket antara ibu sama bapak gitu. Kalau dulu Enda karena anak perempuan satu-satunya ya, Enda deket banget sama mama memang. Tapi Enda juga deket sama bapak. Karena ya itu katanya anak perempuan itu deket sama bapak. Nah ayah gimana, pengen punya anak perempuan nggak? Ya Enda mau lagi nggak?
bikinnya gampang. Aduh. Bikinnya gampang kok enggak. Kalau temen Enda tuh ya, setiap punya anak, dia ganti mobil baru, terus rumah juga dibeliin yang baru gitu. Gitu juga nggak ntar kalau nambah anak lagi ya? Mobil baru berarti kan utang baru enggak? Oh, jadi kayak gitu. Enggak mau punya anak lagi, tapi dibeliin rumah baru atau mobil baru. Oke, bisa kayak gitu enggak? Gimana? Jadi ayah bikin paket lengkap nih, mobil baru, rumah baru, anak baru. Nah, dari pendamping juga yang baru gimana tuh? Jadi emang paketnya lengkap gitu ya. Jadi enggak beneran baru semuanya gitu. Gimana? Ini anak-anak nonton loh. Anak-anak nonton, berani nggak? Anak-anak nonton loh ini. Anak-anak nonton loh. Episode ini ayah bilang, enggak, jangan pada nonton bang. Ayah ngomong gini gitu kan. Lah enggak, tadi katanya semuanya harus baru. Enggak semuanya, kan dia cerita temen Enda. Ya, biasa kan kalau temen enggak ngedip-ngedip gitu kan berarti enggak juga pengen kayak gitu. Ini gimana, dilanjutin apa enggak teman-teman? Dilanjutin enggak nih? Bagian temennya cerita rumah baru, mobil baru cerita ke gue. Bagian tetangganya punya istri baru kagak pernah cerita sama gue. Aduh, itu mah tergantung hati. Kalau misalkan emang ayah cuma ngomong doang kayak gitu, yang ndak biarin. Tapi kalau emang ada niatan ya, ngasah pisau. Ayah tuh hidup kadang-kadang males janji, ndak, yang penting bukti gitu kan. Iya. Membuktikan kalau ayah tuh mencoba untuk setia sama Anda. Satu-satunya, nggak ada yang lain kayak gitu. Kenapa? Terbukti. Anak-anak deket sama Anda, ayah tuh bahagia banget. Berarti dia tidak punya idola lain selain sampai umur segini dia belum punya idola di luar. Terbukti anak-anak gue itu sampai sekarang belum punya poster-poster yang aneh-aneh. Punya cuman 2, Cristiano sama Lionel Messi. Iya, itu di kamarnya cuman itu doang 2. Itu juga yang dia itu bukan fotonya tapi quote-nya. Dari quote para pemain itu yang dia selalu ingat kayak gini. Nah, itu yang ayah suka gitu kan. Artinya. Tapi pernah nanyain idola ceweknya kayak gimana? Ya selalu bilang gitu, rambutnya panjang, tinggi, ujung-ujungnya siapa? Kayak Enda, kayak gitu. Iya ya. Iya, pasti kayak gitu kan. Ya, tapi enggak, Nail mah enggak ya. Nail mah bule sukanya. Oh iya, dia mah yang Turki katanya. Iya, waktu TK aja kan dia kan deketnya sama bule kan. Iya. Oh iya, Gina. Masih Gina yang bule itu. Gaya-gayaan banget ya. Dia memang kayak ayah, kecil tapi seleranya gede. Songongnya udah kelihatan sih sekarang. Tapi Nail tuh mukanya unik ya. Jadi dia tuh dari kelas 1 ada di poster sekolahan ya kan, yang ditempel gede di itu mukanya. Ya, waktu di sekolah TK juga ada mukanya gede banget gitu lucu. kan. Si abang ganteng tapi nggak pernah dia diambil foto buat poster atau buat Nail tuh mukanya unik walaupun cengengesan kayak gitu, tapi di majalah dulu kan TK ada, terus di poster sekolah tuh gede juga ada. Memang unik itu dia. Tapi ya emang teman-teman, anak-anak itu walaupun satu kandung ya satu cuma emang kadang sifatnya tuh emang beda-beda. Kadang terus pembawaannya juga beda-beda gitu ya. Iya. Nah, balik lagi ke soal kedekatan sama Anda nih. Sebenarnya Anda tuh kadang-kadang merasa risih nggak sih, Anda? Wah, anak-anak maunya sama gue mulu sih. Gue juga kan pengen punya me time gitu. Pengen sekali-sekali sama ayahnya gitu, seharian kemana gitu. Enggak lah, kalau risih ya enggak lah. Anda malah seneng anak-anak deket sama Anda daripada sama Mbak kan. Takutnya Anda pergi malah nggak ditangisin gitu, udah sana pergi kan, sedih kan. Ini kalau Anda pergi si Fai masih nangis-nangis gitu kan, mau ikut, itu berarti kan mereka kan sayang sama Anda gitu. Mereka kan menganggap emang Anda tuh emang nomor 1 gitu. Iya sih, makanya kayaknya ketimpangan banget ya. Ini berasa banget kalau di saat bini gue sakit, anak-anak gue tuh kayaknya pada oleng. Pada aneh kelakuannya tuh, kayak yang nggak semangat, mau berangkat sekolah males-malesan gitu. Padahal sama aja ya, juga mau nganter dari pagi, mau nyiapin semua keperluan dia. Tapi kayaknya buat dia tuh kayak yang beda gitu ya. Ya itulah bersyukurnya, meskipun gua ngiri sama kelakuan anak-anak gue yang apa-apa sama emaknya, apa-apa sama emaknya, nggak pernah sama bapaknya. Tapi di satu sisi ya gue seneng gitu, artinya
dia sudah mencurhatkan segala suatu masalahnya tuh ke orang tua sendiri. Dia nggak punya sosok di luar keluarga. Karena sekarang ini emang gue agak menutup ya, agak menutup pergaulan, umpamanya tamu-tamu yang ngerumpi-ngerumpi juga nggak terlalu banyak gue izinin ke rumah. Kemudian juga temen gue yang aneh-aneh kelakuannya juga gue nggak banyak ketemu di rumah, mendingan di base camp. Kenapa? Karena ini adalah usia emas buat anak-anak gue. Iya, takutnya mencontoh. Takutnya mencontoh apa yang kelakuan temen gue yang menurut gue nggak sesuai sama norma keluarga gue. Itu biasanya ketemuan kalau nggak ada anak-anak, kalau nggak ajak ke sana deh gitu. Kalau kasih syuting juga jarang banget kita ajak ya, karena kita lihat itu masih banyak hal-hal yang kurang pantas buat anak-anak seusia anak-anak gue. Ya, dari bahasa juga kan. Kayak gitu kan. Nah. Tapi Indah pernah tanya nih ya, Bang, di sekolah tuh Abang ngomongnya pakai nama lo gue apa aku kamu sih? Ya kalau sama cowok-cowok mah lo gue gitu. Tapi lucu juga ya, Indah baru dengar dia ngomong lo gue. Kan biasanya kan nyebut nama dia sendiri kan, Abang gitu. Lo gue. Tapi ya seru ya ternyata punya anak remaja itu ya. Ya seru juga emang, cuma permintaannya udah mulai aneh-aneh. Udah nggak kayak minta waktu umur masih kecil gitu kan. Terus juga kalimat-kalimatnya juga kadang-kadang udah menohok banget gitu. Yang kita kadang-kadang nggak sangka dia ngomong kayak gitu. Kayak ayah omelin di mobil, enak banget dijawab. Ya ayah ngomongin tapi nggak usah kayak gitu caranya ya, itu keras banget. Ya si Paik nyaut, nggak kayak gitu juga ya cara merawat anak. Nyebelin banget itu. Anak umur 4 tahun rasanya kita lagi marah-marah jadi pengen ketawa, cuma kita tahu nggak begitu ya cara merawat anak. Kesel banget anak kecil ngomong begitu. Ya, tapi ya maksudnya Nda bersyukurnya dia mengungkapkan apa yang dia nggak suka gitu. Kayak misalkan Nda agak keras gitu ya sama dia. Kenapa abang melotot sama Nda gitu? Ya kan Nda duluan tadi bentak aku gitu. Kadang kan juga jadi oh iya ya tadi kita tuh ngebentak gitu. Kan kita juga bukan orang tua yang sempurna. Kita juga belajar dari anak-anak kita juga gitu. Kayak Nail gitu yang nggak pernah lupa sholat, kita juga kayaknya malu gitu kalau kita ditanya belum sholat tuh. Kalau belum sholat. Kalau Nail tuh soal sholat tuh kita malu banget. Iya. Dia Isya lupa jam 1 mendusin. Sholat langsung. Ya aku lupa sholat temenin wudhu ya. Itu buat kita kayak ya Allah, kayak dia mau berangkat meskipun bangun kadang-kadang jam 6. Aku sholat dulu deh, baru mandi kayaknya. Meskipun kadang-kadang sholatnya injury time gitu kan. Tapi dia nggak pernah ninggalin. 3 menit lagi Isya baru sholat maghrib. Sekalian aja deh ya nunggu ajan lagi. Tapi ya kita seneng gitu, kita meskipun nggak keras segala macam, anak-anak tuh udah mulai ketemu jalurnya masing-masing. Ya semoga rasa iri gue ini mengintrospeksi gue buat ke anak-anak. Kenapa anak-anak bisa lebih dekat ke bini gue daripada gue? Akhirnya kita bisa tahu di sini kan. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa diambil hikmahnya, kebaikannya. Yang nggak bagus dibuang aja jauh-jauh ya. Ya pasti semua orang tua tuh punya cara masing-masing buat ngedidik anak, dan pasti semuanya itu caranya ya baik ya, caranya baik, tujuannya baik ya. Tinggal memang kadang sifat anak-anak juga beda gitu. Kadang kita udah pengennya A, dia milih B. Kadang kita pengen yang baik ini, kadang-kadang anak enggak. Ya jadi tapi tetap harus deket sih ya orang tua sama anak itu, karena ya memang nomor 1 di keluarga kan. Dia mau ngeliat sosok siapa lagi kalau bukan orang tua. Ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ya kita ambil hikmah dari setiap pembicaraan kita di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Duh, jadi kangen anak-anak. Ya, udara cocok nih. Jadi kangen anak-anak. Proses lah. Loh, kok proses? Bye.